Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Sahabat-sahabat Al-Quran dimanapun Anda berada, pada video kali ini kita akan mempelajari, kita akan kenalan dengan madlin. Seperti biasa, bahan ajar yang akan saya gunakan untuk pembahasan tema ini saya ambil dari buku Tasin 4 Metode Maqdis. Langsung saja kita pelajari, kita kenalan, kita ketahui dulu kaidah praktis apa itu madlin. Madlin yaitu apabila kita menemukan huruf lin. Ada huruf lin. Huruf lin ada dua, yaitu wawu sukun setelah fathah dan ya sukun setelah fathah. Itulah yang dimaksud dengan huruf lin. Madlin itu adalah apabila kita menemukan huruf lin bertemu dengan sukun arid. Sukun arid juga sudah kita kenali pada pembelajaran sebelumnya ketika kita mempelajari tema tentang mad arid lisukun. Mad arid lisukun yaitu apabila kita menemukan huruf mad bertemu dengan sukun arid. Itu mad arid lisukun. Huruf mad bertemu dengan sukun arid. Nah, sekarang madlin ada huruf lin bertemu dengan sukun arid. Jadi sama-sama bertemu dengan sukun arid. Mad arid disukun dan madlin sama-sama bertemu dengan sukun arid. Yang membedakan, kalau mad arid disukun yang bertemu dengan sukun aridnya itu adalah huruf mad, sedangkan kalau madlin yang bertemu dengan sukun aridnya itu adalah huruf lin. Ya, saya ulang. Madlin itu apabila kita menemukan huruf lin bertemu dengan sukun arid. Sukun yang muncul karena kondisi bacaan waqaf. Contoh, saya ambil surat Quraisy dan kita akan merujuk ke contoh yang ada dalam Mushaf Standar Indonesia. Ya, penulisannya kita merujuk ke Mushaf Standar Indonesia. Ada ayat yang berbunyi falya'budu robba hadzal baiti. Ya. Robba hadzal baiti. Perhatikan pada kata al-baiti kita menemukan huruf lin. Huruf lin yaitu huruf ya sukun setelah fathah. Bertemu dengan sukun arid. Ini sukun aridnya, ya. Karena kita berhenti. Sebelum kita berhenti, maka huruf lin pada kata al-baiti ini tidak bertemu sukun arid, tapi pada asalnya bertemu dengan kasroh. Jadi sebelum diberhentikan, huruf lin pada kata al-bait ini bertemu dengan kasroh. Al-baiti. Falya'budu robba hadzal baiti. Sebelum diberhentikan, sebelum dipraktekkan cara berhentinya, maka huruf ya, huruf lin yaitu ya sukun setelah fathah pada kata ini bertemu dengan kasroh ti al-baiti. Ketika kita ngambil waqaf, ngambil berhenti, maka kasroh yang ada pada huruf ta itu digantikan posisinya dengan sukun. Ya, sukun inilah yang dimaksud dengan sukun arid. Maka setelah diberhentikan terjadilah
pertemuan antara huruf lin yaitu ya sukun dengan sukun arid yang nempel pada huruf ta. Maka lahirlah istilah bacaan yang disebut dengan mad lin. Al-baiti menjadi al-bait. Itulah yang disebut dengan bacaan mad lin. Contoh yang kedua, saya ambil di surat Ali Imran. Ya, kita fokuskan di contoh penulisannya merujuk pada standar mushaf Indonesia. Ada contoh ayat dha'iqatul mauti. Sebelum diberhentikan al-mauti ada huruf lin yaitu waw bertemu dengan kasroh. Sebelum diberhentikan maka tidak ada yang namanya madlin. Belum terjadi hukum bacaan madlin. Tapi ketika kita ngambil berhenti dha'iqatul maut, maka huruf lin yang asalnya tidak bertemu dengan sukun arid menjadi bertemu, ya. Asalnya bertemu kasroh, kalau berhenti menjadi bertemu dengan sukun. Sebelumnya dengan kasroh, setelah diberhentikan maka berubah pertemuannya menjadi pertemuan dengan sukun. Sukun di sini disebut sukun arid karena secara tulisan asalnya kasroh. Karena berhenti maka hadirlah sukun arid. Ini contoh mad arid di sukun yang kedua. Dha'iqatul mauti menjadi dha'iqatul maut. Demikian teori atau kaidah praktis tentang mad lin. Berikutnya sekarang kita masuk ke sesi latihan praktik membaca mad lin. Ya. Mad lin lama panjangnya, lama bacaannya seperti mad arid lis sukun. Yaitu bisa dibaca 2, 4 atau 6 harokat. Dengan ketentuan adalah membacanya harus konsisten. Ketika kita menemukan mad arid yang pertama, madlin ya. Madlin yang pertama itu ngambil 4 harokat, maka ketika menemukan contoh kasus madlin di bawahnya berikutnya maka ikuti 4 harokat. Kalau dari awal kita sudah mengambil bacaan panjang 6 harokat untuk madlinnya, maka ketika menemukan contoh madlin di bawahnya harus dibaca 6 juga. Baik, sekarang saya praktikkan yang 4 harokat. Rabba hadzal bait. Kemudian saya praktekkan yang 6. Rabba hadzal bait. Contoh yang kedua, saya praktekkan bacaan panjang 2 harokat terlebih dahulu. Dha'iqatul maut. Sekarang kita praktekkan yang 6. Dha'iqatul maut. Ya, demikian praktik membaca mad lin. Boleh dibaca 2, boleh dibaca 4, boleh dibaca 6. Baik, kaidahnya sudah kita pelajari, contohnya sudah kita pelajari, kemudian latihan praktiknya juga sudah kita coba. Sekarang kita coba mencari contoh langsung ke mushaf Al-Quran. Kita buka mushaf Al-Quran. Di sini saya sudah tampilkan surat
Quraisy. Ya, surah Quraisy. Ayat yang pertama, li'ilafi Quraisyin. Ya, kita ambil ayat yang pertama, li'ilafi Quraisyin. Di sini kita menemukan huruf lin, yaitu huruf ya. Nah, huruf ya. Setelah fathah itu huruf lin. Kemudian bertemu dengan tanwin in, Quraisyin. Ketika kita berhenti, maka Quraisyin, huruf lin yang asalnya bertemu tanwin in berubah menjadi bertemu dengan sukun arid. Berarti kata Quraisyin ketika kita ngambil waqaf menjadi salah satu contoh dari mad lin. Ya, kita boleh membacanya 2, 4 atau 6 harokat. Saya praktekkan yang 4. Li'ilafi Quraisy. Mad lin disebut mad lin. Ada huruf lin, Quroi, huruf ya, sukun, bertemu sukun arid. Contoh yang kedua masih di surat Quraisy. Ayat berikutnya, ila fihim rihlatash syita'i was-shayfi. Nah, perhatikan pada kata was-shayfi kita menemukan huruf lin, yaitu huruf ya. Sebelum kita baca waqaf berhenti, maka huruf lin pada kata was-shayfi bertemu dengan kasrah. Maka belum terjadi yang namanya mad lin. Mad lin itu terjadi ketika huruf linnya bertemu dengan sukun arid, dan sukun arid itu akan muncul apabila si pembaca mengambil kondisi bacaan waqaf. Ketika waqaf maka muncullah sukun arid. Setelah muncul sukun arid, maka huruf lin pada kata was-shayfi hukumnya menjadi hukum mad lin. Dia dibaca 2, 4 atau 6, namun prakteknya harus mengikuti ayat yang pertama tadi, karena sama-sama mad lin. Kalau tadi ngambil 4, berarti pada kata was-shayf juga mengikuti bacaan ayat yang pertama. Ila fihim rihlatash syita'i was-shayf. Mad lin, ada huruf lin bertemu sukun arid. Berikutnya ayat ketiga. Ayat ketiga tadi sudah kita bahas pada contoh ya, falya'budu rabb hadzal bait ya. Kita lewat karena tadi sudah dibahas di contoh. Sekarang ayat terakhir, wa amanahum min khaufin ya. Wa amanahum min khaufin. Pada kata khaufin kita menemukan huruf lin, yaitu waw. Kita sebut huruf lin karena waw sukun pada kata khaufin ini terletak setelah fathah, datang setelah fathah, ini fathahnya. Sebelum dibaca waqaf, sebelum diberhentikan, maka huruf lin pada kata khaufin ini bertemu tanwin in, khaufin. Belum terjadi yang namanya mad lin. Tapi ketika kita ngambil waqaf, maka terjadilah pertemuan huruf lin waw dengan sukun arid. Khaufin menjadi khauf. Sebelum berhenti, mad lin tidak ada, tidak terjadi yang namanya praktik mad lin. Tapi ketika berhenti, maka lahirlah praktik bacaan mad lin. Panjangnya tadi secara teori bisa 2, bisa 4, bisa 6, namun praktiknya ngambil mad lin yang sudah kita baca sebelumnya. Karena tadi ngambil 4, berarti di sini
kita mengikuti bacaan sebelumnya, mengambil bacaan panjang 4 harokat. Wa amanahum min khawf. Wa amanahum min khawf. Ya, sudah 4 ayat kita bedah surat Quraisy ini. Kesimpulannya, di surat Quraisy madlin, contoh madlin ditemukan pada ujung ayat 1, ujung ayat 2, ujung ayat 3, dan ujung ayat 4. Semua ayat-ayatnya kalau kita ngambil waqaf, maka terjadilah hukum bacaan madlin. Tapi kalau kita ngambil bacaan wasol, maka hukum bacaan madlinnya jadi tidak ada. Contoh, contohnya menyambungkan ayat 1 dan 2, maka hukum bacaan madlin jadi tidak ada. Li'ilafi Quraisyin ilafihim. Quraisyin ilafihim. Quraisyin di sana tidak terjadi bacaan yang namanya madlin karena tidak ada pertemuan antara huruf lin dengan sukun arid. Yang ada adalah pertemuan huruf lin dengan tanwin in. Sesuai kaidah, madlin itu huruf lin bertemu dengan sukun arid. Kalau dibaca wasol maka tidak terjadi, tidak muncul hukum bacaan madlin. Li'ilafi Quraisyin ilafihim. Begitu juga ketika kita menyambung ayat 2 dan 3, maka hukum bacaan madlinnya jadi tidak ada. Ilafihim rihlatash syita'i was-shayfi falya'budu. Was-shayfi falya'budu. Was-shayfi falya'budu. Nah, ketika disambung kata was-shayfi dengan falya'budu, maka hilanglah hukum madlinnya. Bacaan madlinnya jadi tidak ada. Begitu juga ketika kita menyambung ayat 3 dan 4. Falya'budu rabba hadzal baitil ladzi. Falya'budu rabba hadzal baitil ladzi at'amahum. Hadzal baitil ladzi. Ketika diwasal disambung ayat 3 dan 4, maka tidak hadir yang namanya madlin. Karena madlin itu huruf linnya harus dipertemukan dengan sukun arid. Kalau disambung maka sukun aridnya hilang. Yang muncul adalah suara kasroh, hadzal baiti. Nah, demikian sahabat-sahabat Al-Quran, tema kita pada kesempatan kali ini yaitu tentang madlin. Madlin itu ada huruf lin, bisa wawu atau ya setelah fathah, wawu sukun, ya sukun setelah fathah, bertemu sukun arid. Sukun arid adalah sukun yang muncul, yang lahir ketika kita mengambil bacaan waqaf. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Irfan Susilo, sampai jumpa kembali di materi berikutnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.